Ada saat-saat ketika kita terjebak dalam hubungan yang menyedihkan, berulang kali menyangkal suara hati. Kita seringkali mengabaikan tanda-tanda kecil yang menghantui, bertahan pada harapan palsu yang mungkin membuat kita merasa lebih baik di saat-saat kelam. Mungkin kamu adalah seseorang yang sudah berulang kali jatuh pada tipe orang yang sama, mengulang luka yang sama, dan akhirnya bertanya, kenapa aku selalu mengizinkan ini terjadi? Itu pertanyaan yang berat dan mungkin menyakitkan, tapi jangan lari dari kenyataan ini, karena ketidakberdayaan seringkali hasil dari keputusan yang kita ambil dengan pengharapan tinggi tanpa dasar yang jelas. Setiap kali kita merasa terluka dan tertinggal oleh orang yang sama, ada satu hal yang harus kita ingat, kita bukan selamanya terjebak dalam lingkaran ini. Ada kekuatan dalam pengenalan diri, dalam pemahaman siapa diri kita sebenarnya, dan dalam mengizinkan hati kita untuk merasakan apa yang seharusnya dirasakan. Jika saat ini kamu merasa terperosok, mungkin inilah saatnya untuk merenungkan dan mengajak diri sendiri bangkit, tanpa mengabaikan rasa sakit yang ada. Melangkah menuju pemulihan bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah langkah pertama menuju penemuan diri yang sesungguhnya. Seringkali kita merasa terjebak dalam pola yang sama, menghampiri orang-orang yang tidak bisa menghargai kita. Ketika pintu terbuka untuk cinta baru, kita seringkali mencarinya di tempat yang salah. Kenapa? Karena kita lebih nyaman dengan apa yang sudah kita kenal, meskipun itu menyakitkan. Kita memilih untuk percaya bahwa mungkin mereka akan berubah, atau mungkin kita yang harus beradaptasi. Namun kenyataan berkata lain, pertanyaan yang lebih dalam muncul, apakah kita benar-benar mencintai mereka, atau hanya terjebak pada rasa sakit yang kita anggap cinta? Kita menghabiskan waktu merindukan seseorang yang tidak pernah ada untuk kita. Dalam kesepian, kita mengulang cerita yang sama, berusaha memaksa perasaan itu berubah, sambil mengabaikan fakta bahwa kita tidak pernah diperlakukan dengan baik. Luka lama tak kunjung sembuh, dan kita menjadi acuh tak acuh, layaknya lukamu yang terlalu sering dibuka kembali. Seharusnya kita belajar dari pengalaman, tetapi kadang-kadang, kita justru membiarkan diri kita terjebak setiap saat. Kita bertanya-tanya, kenapa kita terjebak di dalamnya? Kenapa kita tidak bisa mengatakan, cukup? Sebab kita takut dan merasa kehilangan, tapi yang lebih menakutkan adalah kita tidak bisa merasakan apapun lagi. Saat kita bisa merasakan, kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku layak mendapat lebih baik? Kekuatan untuk melepaskan bukan hanya tentang pergi dari orang yang salah, tapi juga tentang memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk tumbuh. Kita sering menganggap, aku serius saja, namun hati kita berbicara lain. Saat kita merasa lelah dengan semua luka yang dialami, seharusnya adalah momen untuk istirahat dan mencari jati diri. Kita kadang terlalu fokus pada orang lain sehingga melupakan diri sendiri. Luka yang kita alami bukanlah akhir dari cerita kita. Mungkin saatnya untuk menjadikan kehilangan sebagai pelajaran, agar bisa bangkit lebih kuat. Rasa sakit memang tidak enak, namun hal itu cukup mengingatkan kita bahwa kita masih hidup. Kita bisa memilih untuk belajar dari setiap kali jatuh, memisahkan mana yang benar-benar berharga dan mana yang hanya sekadar memuaskan hati sementara. Hadapi kenyataan pahit ini dengan berani, dan jangan biarkan diri kita terjebak dalam siklus yang sama. Menghadapi luka rumah mungkin terasa sulit, tapi harus ada saatnya kita berani bertanya, apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup? Ketika kita mengambil waktu untuk mengeksplorasi keinginan dalam diri, kita akan menemukan jawaban yang lebih jernih, memperkuat tekad kita untuk bergerak maju. Pikirkan tentang seorang mahasiswa yang terus-menerus menunda tugas dan pada akhirnya selalu berlarut-larut dalam kesedihan saat deadline mendekat. Dia tahu tugas itu penting, tetapi godaan untuk bermain di media sosial jauh lebih menyenangkan.
Keterlaluannya pada hal-hal kecil membuatnya kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh, sehingga dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri saat nilai jelek kembali menghampiri dirinya. Lalu ada seorang ibu yang kelelahan, setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi justru kehilangan jati dirinya dalam proses itu. Dia sering berkata kepada dirinya sendiri, "Ini semua untuk mereka." Tetapi di dalam hati, dia merindukan jati dirinya yang hilang dalam perjalanan hidupnya. Kita terkadang terlalu terfokus pada orang-orang di sekitar sampai melupakan cara untuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Contoh lain adalah seorang dokter yang selalu siap di tengah hiruk-pikuk rumah sakit, tetapi di balik senyum itu, sebenarnya ia merasa sangat sendirian dan tertekan. Meskipun banyak yang mengaguminya, ia merindukan dukungan yang tulus dari orang terdekat. Di balik kesibukan yang tampak normal, banyak dari kita yang merasakan kesedihan yang sama. Setiap dari kita memiliki cerita yang terkait dengan pengalaman ini. Mengabaikan kesedihan dan terus percaya bahwa semuanya akan serius saja, adalah kebohongan yang kita semua katakan pada diri kita berulang kali. Kita terjebak dalam rasa bersalah dan bahkan melewatkan pengalaman penting yang akan membentuk kita menjadi lebih baik. Kebiasaan buruk yang terus terulang, inilah yang membuat kita menjadi acuh tak acuh, beranggapan bahwa semua dapat diperbaiki besok. Namun pada kenyataannya, semua itu hanya menambah luka yang tidak terlihat. Ketika kita terputus dari perasaan dan menjadi dingin terhadap diri sendiri, kita bukan hanya menyakiti diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar yang peduli terhadap kita. Ketika kita menyadari betapa pentingnya menghargai diri sendiri, langkah pertama yang bisa diambil adalah menerima bahwa kita layak mendapatkan yang lebih baik. Penting untuk lebih menyadari dampak dari tindakan sehari-hari yang kita ambil serta bagaimana cara kita dapat lebih peduli pada diri sendiri. Ingat, satu keputusan untuk mencintai diri sendiri bukanlah sesuatu yang egois. Itu adalah langkah krusial dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Kesadaran ini mampu membantu kita beranjak dari pengalaman negatif dan berusaha mencari solusi. Dengan menjalani hidup yang lebih sadar, kita bisa mengubah arah hidup dan menemukan kembali tujuan hidup yang sesungguhnya. Ada saatnya ketika kita harus menghentikan siklus yang menyakitkan ini dan mulai mengenali bahwa kita sebenarnya memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak terjebak pada pola yang berulang, menyakiti diri dengan cara yang sama. Lingkaran ini tidak akan berhenti jika kita tidak berani membuat keputusan berani untuk mengubah arah kehidupan kita. Melangkahlah dengan tegas, bahkan ketika rasa sakit terasa menekan. Momen pemahaman seringkali terwujud ketika kita menyadari bahwa kesedihan yang kita bawa adalah bagian dari perjalanan kita, tetapi itu bukanlah identitas kita. Kita dapat menggenggam pengalaman ini tanpa membiarkannya mendefinisikan diri kita. Ini adalah titik balik, ketika kita mampu melihat keindahan di balik luka. Setiap luka membawa pelajaran berharga dan ini adalah panggilan bagi kita untuk bergerak maju. Berhenti menjadikan luka sebagai penghalang, dan mulailah menyusun kembali harapan dengan cara yang lebih sehat. Saat kita dapat melepaskan pola pikir lama, potensi diri kita yang sesungguhnya akan terlihat. Rasa sakit dapat menjadi cahaya yang memandu kita menuju tempat yang lebih bahagia dan bermakna. Sekarang adalah saatnya untuk mengubah cara pandang kita. Alih-alih melihat diri kita sebagai korban, cobalah untuk melihat diri kita sebagai pejuang yang telah melewati berbagai rintangan. Mengedepankan semangat dan keyakinan, kita bisa mengubah persepsi kita terhadap masa lalu. Kita memiliki kekuatan untuk memutuskan untuk tampil lebih kuat, lebih berani, dan lebih paham pada diri sendiri. Ini adalah jalan menuju kebangkitan diri yang sebenarnya. Ingatlah bahwa keputusan untuk bangkit dari keterpurukan adalah pelajaran berharga. Ketika kita berani untuk melangkah ke arah yang lebih baik,
kita akan menemukan bahwa setiap langkah merupakan langkah menuju ketenangan dan kebahagiaan. Kebangkitan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih cerah. Kita memiliki kemampuan untuk menjadikan luka sebagai sarana untuk tumbuh, dan bukan menjadikannya beban yang berat. Saat kita berani mengakui rasa sakit yang kita alami, kita memberi peluang pada diri kita untuk pulih. Ingat, di setiap keruntuhan pasti ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Jangan takut untuk menatap kenyataan dan teman perjalananmu. Beranilah untuk melangkah keluar dari zona nyaman meskipun rasanya menyakitkan. Setiap langkah terus maju adalah bukti dari keberanian kita. Sadarilah bahwa kita harus menikmati perjalanan, bukan hanya berfokus pada tujuan akhir. Kita adalah penulis kisah hidup kita sendiri, dan setiap bab yang kita ciptakan adalah peluang baru untuk menciptakan yang lebih baik. Melangkah ke depan bukan tentang melupakan luka, tetapi tentang memberi diri kita izin untuk menemukan kembali cahaya dalam diri kita. Saat ini adalah saatnya untuk bangkit dari kegelapan dan menjadikan luka sebagai sumber kekuatan yang akan mendorong kita ke depan, bukan sebagai kelemahan. Saat kita melangkah maju, kita menjadi lebih kuat, dan saat itulah, kita akan menemukan bahwa setiap luka itu menjadi bagian penting dari keberanian kita untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Ingat, kamu adalah satu-satunya yang bisa menentukan jalan hidupmu. Kamu memiliki potensi luar biasa, dan tanggung jawab untuk mewujudkannya ada di tanganmu. Ketika kamu memilih untuk melangkah maju, ingatlah bahwa setiap detik adalah kesempatan baru untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jangan ragu, karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah berani dan merancang masa depan yang kamu impikan. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, linangan air mata, ketidakpastian, dan keberanian akan membentuk dirimu. Ketika kamu berdiri kembali, jangan hanya memandang kembali setiap luka, tapi gunakan itu sebagai penanda dari seberapa jauh kamu telah melangkah. Sekarang saatnya untuk bangkit dan menorehkan kisah hidup yang lebih bermakna.